Starting now, you are a hard, heartless career gal. Go to work, be awesome at it, and don't waste time on foolish flights of fancy. From now on, you are a robot. Beep, bop, boop, or bleep. Slaves worked all the hours they were awake for their entire life. Getting up in the morning and saying, I'm going to be Bill Gates. That's the motivation everybody needs. If money is evil, then that building is hell. Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja. Hai, welcome back to Chasing Reality. Kali ini gue akan ngebahas tentang satu hal yang seneng banget nih dibahas oleh orang-orang yang suka mengeluh seperti saya, yakni hustle culture. Nah, kalian pernah dengar gak sih tentang kasus human trafficking yang berkedok magang di Jerman kemarin? Tuh rame banget. Kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban lebih dari 1.000 mahasiswa Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang lebih dari 1.000 mahasiswa Indonesia modus magang atau variant job ke Jerman. Ada 1.047 mahasiswa dari 33 perguruan tinggi di Indonesia yang jadi korban. Jadi sebagai premis aja ya, long story short, kemarin tuh sempat ada sekitar 1.047 mahasiswa dari 33 kampus yang diberangkatkan ke Jerman oleh PT Civigen dan PT SHB. Kedua perusahaan ini mendatangi kampus-kampus dan mengiming-imingi mahasiswa untuk mengikuti program kerja magang di Jerman. Kayaknya orang kalau dengar kayak gini langsung seru banget gak sih? Kayak kapan lagi dapat kesempatan buat kerja di Jerman? Apalagi perusahaan juga berjanji bakal memberi dana program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kedua PT ini menyatakan kepada kampus bahwasanya kerja magang itu masuk ke dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, dan ini dapat dikonversi menjadi 20 satuan kredit semester atau 20 SKS. Udah mah kerja di luar negeri, kampusnya dapat CSR, bisa dikonversi SKS-nya lagi. Kan kayak buat apa gitu loh, nggak diikutin, rugi dong. Tapi sayangnya belakangan diketahui bahwa itu semua itu bohong alias hoax. Jadi beberapa mahasiswa itu ada yang dipaksa kerja 10 jam sehari. Terus ada jam-jam kerja atau hari yang nggak dicatat sama pihak penyelenggara itu juga ada. Nih, saat pendaftaran mahasiswa itu diminta untuk membayar biaya sebanyak 150.000 dan juga diharuskan untuk membayar sekitar 150 euro atau sekitar 2,5 juta ya kepada kedua PT tersebut. Dan ini dilakukan untuk mendapatkan surat penerimaan atau letter of acceptance. Gak cuma berhenti di sana loh, kalian tahu gak sih kalau mahasiswanya juga disuruh bayar sekitar 3,4 juta untuk pembuatan izin kerja. Dan gaji mereka itu selama 3 bulan juga dipotong sekitar 30-50 juta tiap bulannya untuk ganti biaya akomodasi. Scam gak sih? Mana lu tahu setelah sampai di Jerman, mereka tuh juga langsung disodori kontrak kerja dan izin kerja yang menggunakan bahasa Jerman, yang mana nggak mereka pahami. Ini menurut gue agak suspicious ya, kayak gue bingung nih, kok bisa kegiatannya nggak ada MOU-nya apa gimana sih ini? Kok bisa sampai hal sebasic kursus bahasa Jerman kan biasanya 6 bulan ya sebelum berangkat, itu kan sebagai preparation sebelum berangkat kan, kok bisa nggak ada gitu sampai mahasiswa-mahasiswa yang berangkat tuh mereka nggak ngerti bahasa Jerman sama sekali. Harusnya detail tentang biaya dan lain sebagainya itu kan juga di state dengan jelas nih di dalam kontrak ke kampus dan mahasiswa. Ini menurut gue incredibly unprofessional sih kampusnya. Kenapa kok mereka nggak research dulu tentang perusahaan di latar belakangnya sebelum menyetujui kerjasama ini? Magang mah harusnya dibayar, ini mah malah bayar, kayak mana coba? Nah, konten-konten soal magang, demand-nya dan lain sebagainya itu bermekaran sejak diperkenalkannya kurikulum Kampus Merdeka. Dengan magang, mahasiswa ini diharapkan punya bekal yang cukup untuk bersaing di industri. Bersamaan dengan itu, budaya hustle culture juga makin strong nih. Orang-orang yang memiliki banyak pekerjaan dan kegiatan dianggap sebagai sesuatu yang kayak wow, keren gitu. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kayak ya namanya orang mau mengejar kesuksesan gitu kan. Menurut gue juga wajar sih, kan gak mungkin juga lo pengen sukses tapi lo tidur gitu. Nah, kultur ini juga tidak terlepas dari pengaruh media sosial yang memudahkan satu orang untuk membandingkan diri dengan orang lain melalui achievement-achievement yang tentu aja bisa ditampilkan di media sosial mereka ya. Nih kayak yang kalian lihat nih, konten-konten kayak gini tuh udah banyak banget loh seliweran di TikTok. Tapi sebenarnya magang tuh dulu, setahu gue juga nggak se-hype kayak sekarang. Setahu gue sih dulu magang tuh kayak gimana ya, sebatas tugas atau persyaratan buat lulus di prodi tertentu. Dan biasanya magang itu dijadikan ajang supaya lu tuh bisa mengaplikasikan ilmu yang lu dapat di kampus ke dunia kerja, bener nggak? Nah, sedangkan sekarang magang tuh udah hampir kayak kebutuhan buat mahasiswa di semua jurusan. Ada ketakutan kalau misalkan mereka nggak magang nih, kesempatan buat mereka dapat kerjaan full time ini jadi makin kecil. Ya ujung-ujungnya ya mereka saingan lagi dah sama ribuan sampai ratusan ribu mahasiswa lainnya yang punya ketakutan yang sama demi dapetin satu spot magang doang.
Dulu orang tuh saingan buat dapetin kerja, sampai sekarang sih. Tapi sekarang buat dapetin magang aja lu saingan, dan itu saingannya berat banget gitu. Ini seakan-akan perusahaan tuh berasumsi ya bahwasanya cuman anak kuliah aja yang mampu untuk mendapatkan soft dan hard skill yang dibutuhkan di pasar kerja. Padahal ya, hal-hal ini di zaman internet kayak sekarang itu bisa dipelajari secara mandiri dengan cara meningkatkan core intelligence kita. Nah, dengan core intelligence nih, kita kan bisa mengerti nih, skill set apa sih yang diperlukan untuk pekerjaan yang kita inginkan. Cara dan langkah apa sih yang harus dilakukan untuk bisa align dengan kebutuhan lapangan kerja yang kita inginkan juga. Kayaknya kalian gak asing deh dengan konsep core intelligence yang berkaitan erat dengan logika dan rasionalitas. Ya, kalian viewers Malaka kan pasti kan mantengin juga YouTube-nya Kania Cita. Nah, ini contohnya ya, misal scriptwriter gue yang membantu gue bikin video ini nih, Rehan. Let's say Rehan suka nulis. Opsi pekerjaan buat Rehan kan bisa jadi scriptwriter, copywriter, article writer, atau sekretaris pejabat misal. Tapi needs and goals dalam hidup dia ini akan tercapai kalau misal Rehan ini dapet pekerjaan scriptwriter di Malaka Project. Karena struggle bekerjanya ini cenderung lebih kecil dibandingin benefit yang dia dapat. Kayak mungkin dia ngoyo lah, capek ngerjain skrip 3-4 orang tiap minggunya, tapi dia bisa dimentorin Ferry Irvandi, bisa dapat lingkungan kerja yang suportif, bisa sering-sering WFH, sekantor sama gue lagi. Nah, langkah pertama yang Rehan lakukan harusnya tuh apa sih untuk bisa kerja di dream jobnya di Malaka? Nah, tentu dia harus tahu dong skill set apa sih yang dibutuhkan di Malaka Project ini. Apakah cuma dari magang di kantor A, B, C gitu? Oh, tidak dong. Dia latihan nulis melalui UKM di kampus, ngirim-ngirim artikel ke media-media besar, freelance sana-sini, belajar tentang style konten Malaka sehingga bisa dia sesuaiin semuanya. Nah, semua hasil karya dia ini dia masukin ke Porto untuk meyakinkan HR bahwasanya emang dialah orang yang kami butuhkan. Dan ternyata bener kan. Nih, lu kalau mau lihat portonya, cek aja IG-nya RehanRGP_ dan lu klik nih link di bio-nya, ada semua tulisan dia kesusun di situ rapih banget kalau misalkan kalian mau belajar nulis juga. Itu kan salah satu bentuk dimana lu itu work smart and not hard gitu kan. Ya hard juga sih, gue kan gak mungkin bisa bilang oh dia mah tiduran doang kerjanya, gak gitu kan. Tapi kalau lu work hard and not smart, lu tuh termasuk salah satu orang yang berkontribusi terhadap toksiknya hustle culture. Lu bayangin nih, lu capek magang sana sini, lu nggak tahu purpose-nya apa, lu nggak tahu apa yang lu bakal dapetin selama magang, apakah experience-nya ini worth it atau enggak. Even worse, apalagi ketika lu tuh nggak tahu mimpi lu apa, mau kerja di mana, dan sebagai apa. Lu juga nggak tahu kan pengalaman magang lu di tempat-tempat tadi tuh bakal berkontribusi apa sih ke usaha lu mencapai goals lu. Terus lu capek-capek magang buat apa? Flexing doang di story biar bisa masuk April Dump. Oke, kita perlu balik dulu nih ke kebijakan Kampus Merdeka yang dibikin sama Nadiem Makarim buat ngelacak kenapa hustle culture itu mulai populer di kalangan anak-anak muda di Indonesia. Kan kebijakan ini kan tesisnya adalah pendidikan tinggi di Indonesia tuh nggak sesuai ya dengan dunia industri yang dinamis dan terus berkembang. Intinya ya gimana caranya supaya pas kita keluar dari kampus tuh, kita match lah sama kebutuhan industri. Nih pasti ada nih yang ngomong, kamu mahasiswa ilmu politik kok nggak pernah sih kritik kebijakan neolib kayak gini? Saya pribadi juga nggak setuju. Anda kira saya mau lulus kuliah langsung dibebani kewajiban untuk bekerja gitu? Oh tidak. Untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri gitu. Lah saya maunya nikah sama pejabat terus jadi trophy wife ya kan. Nah dengan core intelligence ini kan saya bisa melihat ya skill set apa yang saya butuhkan untuk menjadi istri pejabat. Anda kira selama ini saya kuliah tinggi-tinggi, jadi talent Malaka Project, jadi talent e-sport, ngisi acara sana-sini untuk mencerdaskan bangsa. Tapi untuk meningkatkan kualitas diri saya sehingga bisa menyesuaikan demand dari bapak-bapak pejabat. Jadi kalau ada bapak pejabat yang nonton, balik lagi lah ke topik lah. Kebijakan ini dibuat dengan pandangan yang menurut gue ya realistis sih. Ya karena kan ya realistically speaking semua orang butuh kerja nggak sih? Nah kalau misalkan kalian ngerasa kesel nih karena ya sekarang kenapa sih dituntut untuk kerja gitu? Ya nggak usah kerja ya kan. Cuman kalau kalian nggak punya duit buat makan nggak usah protes. Mau ngapain? Minta bansos. Tapi ada makan gratis sih. Masalahnya gini, banyak orang yang beranggapan bahwasanya Kampus Merdeka itu bikin orang-orang mikir kuliah itu tujuannya kerja, bukan cari ilmu. Iya bagaimana? Enggak, Kampus Merdeka ini menyediakan kesempatan untuk konversi SKS yang mana kegiatan tersebut dilakuinnya tuh di tingkat menuju akhir masa pendidikan. Sekarang berapa SKS mata kuliah yang penting dan krusial sih untuk dipelajari sebagai syarat kelulusan harus digantikan dengan program magang Kampus Merdeka. Meskipun menurut gue ya jujur, magang Merdeka ini adalah good start untuk membantu banyak orang untuk bisa bersaing di dunia kerja ya. Ya memang kasarannya seperti mengikuti demand dari kapitalisme sih. Ya udah keren belum gue?
Ya memang masih banyak yang butuh untuk disempurnakan ya. Misal salah satunya adalah tentang gaji yang macet dan tidak pasti di beberapa tempat. Parah lu, sumpah. Ini penting tau gak? Kalau ada yang bilang magang kan cari pengalaman, gak perlu lah dibayar. Pengalaman itu bukan suatu hal yang bisa dikuantifikasi ya, sifatnya kan subjektif. Ada yang magang tapi dapat job desk tuh setara pekerja tetap, kayak disuruh jadi copywriter, sosmed manager, terus disuruh ngedit konten pakai Premiere Pro, terus disuruh lagi bikinin PPT buat bos, belum lagi nanti disuruh packing sama pemimpin resi gitu kan. Ya emang sih dapat pengalaman, tapi caranya gini, lu bisa hire pekerja tetap, lu bayar untuk mengerjakan hal-hal di atas yang lu butuhkan kan, tapi lu malah memilih untuk buka lowongan magang, sedangkan lu sendiri nggak mau bayar anak magang ya tahe. Ada juga nih yang magang tapi cuman disuruh fotokopi, bawain berkas, bikin kopi, nyetirin pos. Padahal kayak yang gue bilang tadi dah, magang ini kan sejatinya kesempatan lu semua untuk mengaplikasikan ilmu yang lu dapet di kampus. Lah kalau nyeduh kopi doang ngapain cok kuliah tinggi-tinggi? Nenekku lu lulusan SD ya bisa jalan ke Alfa, beli gudeg, pulang gunting bungkus, tuang ke gelas, godok air, tuang, seduh, kelar ya kan? Udah meninggal sih tapi jadi nggak bisa bikin gudeg. Tapi ya nggak perlu kan itu, intinya nggak perlu kan kuliah susah-susah bayar UKT tiap semester segala macam, terus jadinya apa? Pengalaman gak dapet, upah gak dapet, terus apa? Gunanya apa gitu? Saya juga tidak tahu. Nah next nih, kita nih perlu survive gak sih? Ya jelas goblok, ngapain gue nanya ya. Nah dulu video pertama gue di Malaka Project itu bahas konten soal Gen Z. Ini agak cringe jujur, tapi lu bisa tonton dulu lah buat tahu sebenarnya gimana tetek bengek permasalahan yang dihadapin oleh Gen Z sebenarnya ini. Banyak loh orang yang ngebet magang dan hustle culture itu adalah bukti dari ketidakpastian ekonomi. Jadi kayak misalnya tadi nih, orang-orang pada banyakin pengalaman magang karena mereka takut gak dapet kerjaan full time gitu. Demand dari perusahaan dan supply dari pencari kerja ini juga gak sebanding. Misal udah dapat kerjaan pun belum tentu mereka bisa sejahtera ya, karena mereka tidak memilih untuk jadi selebgram. Ya mending kalau dapat gaji yang oke ya. Kalau underpaid gimana? Cari kerja lagi? Ya iyalah, cari kerja sampingan buat memenuhi biaya hidup. Tapi ya ada beberapa hal sih yang harus dikoreksi ya. Biaya hidup sama lifestyle itu dua hal yang berbeda. Lu kalau misalkan punya gaji 20 juta tapi ya lifestyle lu kayak pejabat yang gaji 150 juta juga gak bakal cukup kan. Bukan berarti gue bilang lu harus cukup dengan gaji di bawah UMR gitu, tidak seperti itu, jangan memelintir perkataan saya. Nah survei Deloitte di tahun 2022 ini bilang bahwasanya hal pertama yang dikhawatirkan oleh Gen Z adalah biaya hidup yang makin mahal. Benar. Terus juga sebanyak 40% dari Gen Z ini hidup paycheck to paycheck, alias kesulitan buat nabung. Mereka takut nih gak bisa pensiun dengan nyaman, gak ngerasa aman sama kondisi finansial mereka saat ini gitu. Gue ada ya cerita, ini anekdotal sih, gak bisa dijadiin apa ya, patokan, gak bisa dijadikan referensi. Kayaknya banyak orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Temen gue pernah bilang ke gue waktu itu, lagi ketemuan, kita udah lama gak ketemu, dia teman kampus gue capek banget tau kerja di sini banget gitu. Nah seingat gue tuh dia kerja di agensi kan. Terus gue nanya ke dia, lah perasaan lu kerja di agensi dah? Gue bilang kayak gitu. Terus kata dia, bukan ini kerjaan yang lain lagi. Lah berarti lu kerja di dua tempat dong? Gue nanya kayak gitu. Benar, kerja di dua tempat, belum lagi kerjaan informalnya nggak masuk ya mas. Jadi dia punya 3 pekerjaan. Pekerjaan informal nih, gue nggak tahu lu mengkategorikan kerja informal sebagai kerja apa enggak, tapi menurut gue selagi lu dapat duit lu kerja gitu. Jadi pekerjaan dia 3 dong. Terus gue kayak, hah, lu kenapa sih hustle separah itu gitu? Apa yang lu cari kayak gitu? Ya nggak apa-apa, namanya biaya hidup kurang di bang itu ya. Nggak kaget, namanya juga sandwich generation. Jadi ya kata gue wajar lah orang-orang pada segitunya buat kerja. Soalnya terkadang tuh mau lu punya pengalaman segimanapun, ya lu bisa punya pengalaman seberapa sih habis lulus kan, nggak mungkin juga lu baru lulus satu pengalaman kerja 8 tahun, wah eksploitasi anak gitu. Iya, dengan kriteria lu yang udah mantep banget kayak gitu, kadang tuh gajinya tuh masih di bawah UMR tau gak sih. Gue juga pengen ngelaporin satu-satu ke Disnaker, tapi kan ya tidak bisa seperti itu kan. Jadi ya gue berusaha buat ngertiin aja lah point of view orang-orang yang antara mereka dipaksa keadaan untuk bisa hustling terus-terusan, atau memang mereka ada beberapa yang memang passionate buat kerja gitu loh, dan mereka ngerasa itu fulfilling, mereka ngerasa kalau hidup itu untuk kerja, kerja itu untuk hidup. Ya gue gak bisa nyalain juga, kan tiap orang masing-masing ya kan. Nah orang-orang zaman dulu mah enak ya, misal abis kuliah tuh mereka bisa dipastiin dapat kerja, saingannya juga ya nggak terlalu banyak lah. Bahkan mungkin masih banyak orang yang zaman dulu nggak bisa baca, nggak bisa ngitung matematika dasar, nggak bisa bahasa Inggris dasar dan lain-lain, terus tetap dapat kerja, terus saingannya juga dikit gitu. Tapi ya ini anekdotal juga sih, soalnya ya zaman sekarang banyak orang juga yang nggak bisa baca, nggak bisa ngitung, nggak bisa Inggris segala macam, masih dapat kerja, tapi ya kerjaannya di lingkup informal yang kasarnya pekerjaan kasar. Emang lu pada mau pekerjaan kasar gitu? Kadang lu udah tahu nggak ada modalnya, lu mau dapat kerjaan yang high paying gitu.
bangun dari tidur mau adiks. Ini misal nih, kalau zaman dulu kan lu tinggal di daerah Bandung nih, lu saingannya sama orang-orang Bandung aja. Kenapa Bandung? Canda. Nah sekarang karena globalisasi semuanya tuh jadi bisa diakses semua orang kan. Alias artinya lu nggak perlu ke kampus buat belajar, tinggal lu cari tuh hal yang mau lu pelajarin di Google atau di YouTube segala macem. Ya ada benernya Timothy Ronald to some extent ya kan, nggak mungkin lu mau jadi dokter lu belajar lewat Google, malah praktek dong say. Apalagi Indonesia ini kan peringkat 4 negara dengan populasi paling banyak di dunia. Ya makin ribet dong saingan satu sama lain ya kan. Ya mungkin intinya sih dulu dengan satu kerjaan 9 to 5 aja ya, mereka udah pada bisa beli rumah, beli mobil, beli motor, keluarga udah sejahtera, pensiun pun bisa nyaman. Nah sekarang buat dapetin itu semua kita nggak mungkin bisa ngandelin satu kerjaan doang, kecuali lu DPR. Nah IDN Research Institute di tahun 2023 itu bilang sekitar 53% dari Gen Z berusia 21-26 tahun itu punya kerjaan sampingan. Nah begitu pula sekitar 72% Gen Z yang berusia 16-20 tahun yang notabene masih kuliah atau sekolah. Alasannya ya tentu buat menuhin biaya hidup. Nah gue tanya nih ke lu yang segenerasi sama gue lahir dari 2001 gitu. Lu masih yakin gak sih suatu saat bisa kebeli rumah dengan kerjaan lu yang sekarang ya? Tapi lu harus mikir dong, masa kerjanya stagnan gitu, nggak mungkin, pasti beberapa tahun mendatang lu akan naik pangkat lah segala macem. Bisa nggak? Optimis nggak gitu? Gue sih optimis ya kalau buka OnlyFans. Ya gimana lagi say, inilah sistem yang kita hidupin sekarang. Mau gak mau ya kita perlu survive kan. Apalagi buat orang-orang yang secara finansialnya tidak beruntung, seperti sandwich generation, punya banyak kerjaan karena paksaan, karena keadaan, bukan pilihan gitu. Gue tentu gak nyaranin kalian buat ngadopsi budaya ini ya. Terserah sih, mau kerja sampai kerja sampai tipes. Nggak ada yang tipes kan karena salmonella, itu adalah satu miskonsepsi umum. Pas gue kayak kerja ambruk gitu. Ya kalau dibayar BPJS ketenaga kerjaan sih nggak apa-apa ya kalau gajinya gede kata gue ya. Terus apa dong solusinya gitu? Ya untuk beberapa permasalahan struktural memang ada perlu ya solusi struktural, kayak misalnya memperbaiki kualitas kesejahteraan pekerja, mulai dari gaji kayak asuransi kayak fasilitas penunjang pekerjaan kayak ya banyak hal yang bisa dilakuin. Tapi untuk solusi individu juga ada dong, nggak mungkin kita nyalain kayak sistem anjing tapi lu sendiri tidak melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas diri lu sendiri gitu. Ya jangan males, maksud gue bukan jangan males kerja doang, tapi ya jangan males cari tahu, paham gak sih? Kayak lu mau kerja di sini, ya lu cari tahu perusahaan ini tuh pengennya yang seperti apa gitu. Kan lu mau kerja di sana karena keinginan lu pribadi, bukan karena tuntutan dari orang-orang gitu. Alias ya lu perlu juga lah menyesuaikan kemampuan diri kalian dengan demand dari dream job kalian. Ya masa kalian mau jadi dokter, terus kuliah kalian filsafat gitu, mana bisa. Kayaknya udah deh sampai akhir gini aja, gue tuh udah terlalu banyak yapping. Gue takutnya banyak yang annoyed gitu, kayak sok pinter lu, bener. Nah mungkin kalian punya saran, punya advice, punya kritik, kira-kira di next episode gue mau bahas apa ya gitu. Ya meskipun konsepnya chasing reality adalah membahas hal-hal yang lagi rame belakangan ini, alias kalian ngasih saran sekarang, videonya tayang bulan depan, tetap aja sudah tidak panas lagi. Tapi nggak apa-apa deh, kalian kalau punya saran tetap aja langsung drop di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Malaka Project, oke? Bye-bye.